Shalom, haleluya, puji Tuhan. Baik, hari ini kita memasuki bulan yang ketiga, bulan Maret. Ya, tidak terasa tahun 2023 kita lalui dengan hal-hal yang tidak kita duga, tetapi Tuhan memberikan hal-hal yang baik. Nah, Bapak Ibu, kita kembali akan bersama-sama belajar dalam kitab Keluaran. Hari ini kita mau masuk di dalam pasalnya yang ke-7, ya, eksposisi dari kehidupan Musa menghadapi Firaun. Ya, 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema sadar diri. Ya, kita bisa melihat kehidupan Musa yang dari sejak kecil sudah terbuang, kemudian dia sempat menikmati dunia, tetapi oleh Tuhan Musa kemudian ditarik keluar dari sistem dunia, masuk ke padang gurun yaitu di tanah Midian, kemudian pada akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Sinai. Nah, Tuhan mengungkapkan akan isi hatinya, membawa pikiran Musa yang sudah diperbarui bahwa dirinya adalah orang biasa, tetapi Tuhan bisa merubah menjadi orang yang luar biasa. Nah, minggu yang lalu saya sudah sampaikan, kita pun yang merasa biasa, yang mungkin merasa tidak berguna, merasa mungkin hari ini miskin, merasa bahwa tidak ada orang yang menghargai. Kalau kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan mampu merubah kita semuanya. Nah, tetapi Bapak Ibu perlu pahami bahwa iblis itu tidak pernah membiarkan kita sebagai umat percaya kepada Tuhan itu mengalami kemenangan atau kebebasan. Kenapa? Karena iblis akan terus berusaha mengikat, berusaha untuk menjadikan kita budak. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, dalam perikop yang kita akan pelajari tentang kehidupan Musa menghadapi Firaun, di dalam kitab Keluaran yang kita pelajari, cerita itu seolah-olah adalah cerita yang umum. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan secara nilai rohani, ternyata ada banyak sekali pesan-pesan Tuhan. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 ini menggambarkan bagaimana iblis mencoba untuk mengikat, tidak membiarkan keberadaan kedaulat Tuhan atas umat Tuhan, sehingga iblis akhirnya memberikan derivat. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan kenapa hari ini masih ada banyak sekali umat Tuhan yang tidak mau kenal Tuhan. Kenapa banyak sekali umat Tuhan menolak akan kebenaran Tuhan? Karena apa? Ini adalah derivat, turunan dari impartasi yang iblis berikan. Nah, untuk itu saya memberikan tema pagi hari ini, menimbun murka akibat kekerasan hati. Ya, ini tema kita. Saya mengajak melihat di dalam surat Roma pasalnya yang kedua, ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Roma pasalnya yang kedua, ayat 4 dan ayat yang kelima. Bapak Ibu perhatikan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Rasul Paulus hari itu menyampaikan hikmat Allah kepada orang-orang atau sidang jemaat di Roma berkaitan dengan gaya hidup yang tidak mau berubah. Mereka Kristen, mereka sudah mengikut Tuhan, tapi gaya hidup lamanya tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena orang-orang di Roma itu masih suka nonton gladiator. Gladiator itu tontonan yang mengerikan, kemudian di situ ada judi, kemudian juga ada kemaksiatan. Nah, di dalam surat Roma pasal 1, kemudian pasal kedua, di situ diceritakan bahwa pada akhirnya orang-orang yang tetap melakukan kehidupan gaya lama, yang tetap mengeraskan hatinya, Tuhan berkata,
kamu akan menimbun murka atas dirimu sendiri. Ayat ini sangat jelas dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bapak Ibu mungkin akan berkata, Pak, saya sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Memang sepintas kelihatannya kita tidak lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau Bapak Ibu pelajari tentang perkataan Rasul Paulus bicara soal keselamatan roh, jiwa, tubuh, Paulus dan juga Petrus sangat-sangat mengkhawatirkan bahwa ada banyak sekali nanti orang-orang yang sudah percaya dalam Tuhan itu tidak mengalami keselamatan. Makanya dalam surat Roma pasal 10 dikatakan, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Karena aku melihat mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, kalau kita membangun pengertian kita secara pribadi bukan dengan pengertian Allah, kita ini bisa melenceng. Nah, sidang jemaat di Roma yang dilayani oleh Rasul Paulus, hari itu mereka punya pendapat. Contohnya begini, loh aku judi, kalau aku menang, aku bisa menghidupi keluargaku. Kira-kira begitu. Itu dalam satu sisi. Kemudian sisi yang lain, mereka berkata, kalau aku melakukan kenajisan berzina dengan membeli wanita-wanita pelacur, aku juga menolong mereka. Aku menghidupi mereka. Kalau aku tidak melakukan itu, mereka semuanya mati. Itu sisi kedua. Kemudian sisi kemabukan, hal bicara miras, minuman keras, bicara tentang merokok. Mereka berkata, kalau aku tidak merokok, pabrik rokok tutup, pemerintah bangkrut. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada manusia-manusia yang katanya sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih kompromi dengan yang namanya dosa. Paulus berkata, kamu menimbun murka atas dirimu sendiri. Nah, kebetulan kota Roma selain kota judi, kota maksiat, juga kota penyembahan berhala. Mereka masih menyembah Dewi Diana, masih menyembah Olympus, masih menyembah dewa-dewa yang lain. Diberitahu, gak bisa. Paulus hari itu dengan sangat keras berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu, kamu menimbun murka atas dirimu sendiri. Mereka tetap berdalih, dan Paulus berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya? Jadi banyak orang-orang Kristen itu kalau diberi hal-hal yang sifatnya umum, belum ada gangguan, mereka berpikirnya terbalik. Oh, lihat, aku nggak ada masalah, aku aman, aku baik-baik. Padahal kalau Rasul Paulus di sini memberikan sebuah penjelasan, penjelasannya apa? Itu cuma kesabaran Tuhan. Itu hanya yang namanya kemurahan Tuhan. Itu yang namanya kelapangan hati Tuhan. Nah, manusia-manusia yang hidupnya sementara ini aman, mereka tidak sadar bahwa itu adalah kemurahan Allah untuk supaya engkau ini dituntun masuk dalam keselamatan. Tapi kalau ternyata engkau tidak bertobat, apa yang terjadi? Murka Allah itu dinyatakan. Makanya mari kita bersama-sama lihat dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Kita akan baca satu ayat ini dengan keras. Tolong, ya. Ibrani 3 ayat yang ke-15, 2, 3. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini
Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Ini pun ditulis oleh Rasul Paulus untuk sidang jemaat Ibrani. Sekali lagi dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, mendengar suara firman-Nya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam masa kegeraman atau kejengkelan. Orang kalau lagi geram, orang kalau lagi jengkel, diberi perkataan firman, biasanya apa? Mereka akan semakin marah. Tuhan berkata, janganlah keraskan hatimu. Nah, tujuan firman Tuhan hari ini adalah, mari bersama-sama kita mau melembutkan hati, ya belajar untuk apa? Manut sama Tuhan. Kemudian lakukan perintahnya ketika mendengar suara firman-Nya, firman kebenaran, untuk supaya apa? Kita mengalami keselamatan. Kalau seandainya kita tetap berkata, aku mau seperti ini, kamu mau apa? Ya enggak apa-apa, itu pilihan. Memang hidup itu pilihan. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7 ini merupakan satu cerita kehidupan manusia yang digambarkan dari pertemuannya Musa bersama Harun, kemudian menghadapi Firaun. Firaun orang yang mengeraskan hati. Diberi peringatan-peringatan yang bermacam-macam oleh Tuhan, tetap keras hati. Dan endingnya dalam pasal 11 dikatakan apa? Maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi Bapak Ibu perlu ingat, kalau kita ini ngeyel terus, keras hati terus, tidak mau berubah, enggak apa-apa. Tapi satu titik tertentu ketika engkau tidak bertobat, Tuhan yang akan mengeraskan hatimu. Saudara mungkin akan bertanya, Pak, bedanya apa? Bedanya ketika kita ini masih ngeyel, keras hati, itu adalah dari pribadi. Tapi kalau seandainya kita tidak mau bertobat, Tuhan sudah tunggu dalam waktu yang cukup panjang, tidak bertobat, Tuhan yang akan keraskan hatimu. Sehingga engkau ingin lembut sudah nggak bisa. Makanya ada orang-orang tertentu berkata, Pak, nanti saya mau bertobat kalau saya sudah tua. Saya mau ingatkan, belum tentu keinginan hatimu itu bisa terlaksana. Kenapa? Bisa-bisa Tuhan sudah keraskan hatimu. Sehingga waktu kita mendengar berita Injil, mungkin berita itu kita terima baik, tapi untuk menghadap, kita mau mencoba mendekat kepada kasih karunia, sudah tidak bisa. Firaun merupakan contoh buat kita semua yang pada akhirnya apa? Dia menyesal seumur-umurnya. Makanya cerita ini kemudian dibukukan untuk menjadi apa? Peringatan. Surat 1 Korintus pasal 10 dikatakan demikian. Bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab merupakan peringatan bagi kita, merupakan contoh bagi kita. Nah, kita akan eksposisi dalam kitab Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca di dalam Keluaran 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. Saya akan bacakan ayat ganjil, ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang genap. Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, demikian perkataan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun, abangmu, harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,
apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu perhatikan tadi di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, tetapi aku Tuhan akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ayat yang ketiga ini menimbulkan perdebatan. Kenapa? Karena orang waktu membaca mereka berpikir, Tuhan memerintahkan Musa bersama Harun untuk membebaskan Israel, dan akibat Tuhan mengeraskan hati Firaun, maka Firaun tidak mau melepaskan. Nah, saya mau sampaikan terlebih dahulu untuk sebuah penjelasan. Dalam ayat 3, Tuhan memberitahu kepada Musa itu ending. Kira-kira kalau dalam bahasa keseharian seperti ini, Musa, kamu akan menghadap Firaun, tetapi nanti kamu lihat, Firaun akan mengeraskan hatinya, dan endingnya aku akan mengeraskan hati Firaun. Jadi ini perlu kita pelajari secara baik supaya kita tidak salah tafsir. Kenapa? Karena kalau kita tidak paham secara benar perkataan firman Tuhan, waktu kita baca, kemudian orang itu kebetulan belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang itu akan berkata, lihat, aku hari ini belum bisa datang kepada Tuhan. Lihat, aku hari ini belum mau ibadah. Itu bukan karena aku, karena Tuhan yang mengeraskan hatiku. Saya mau katakan kalau ada orang berkata seperti itu adalah pikiran salah. Kenapa? Karena ayat yang disampaikan dalam perkataan ayat 3 ini untuk memberitahu Musa bahwa Musa, ketika engkau mencoba untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, itu hal yang tidak mudah. Karena Firaun tetap melawan aku, endingnya nanti aku yang akan mengeraskan hati Firaun. Makanya Bapak Ibu di sini perlu belajar. Kita yang sudah terjun dalam pelayanan, kita yang sudah nginjil kemana-mana, kita sudah beritakan firman, kita ngomong banyak kepada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Kadang-kadang saudara berpikir begini, angel ya untuk membawa jiwa-jiwa datang ke gereja atau bertobat kepada Tuhan, angel. Kenapa susah? Karena iblisnya memang mencoba menghalangi kita semuanya. Makanya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk jadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Tantangannya banyak. Kenapa tantangan itu banyak? Karena semakin kita menyampaikan kebenaran Allah, iblis akan feedback, serang balik. Makanya dalam Efesus pasal 6 dijelaskan bahwa orang yang sudah hidup di dalam kekristenan atau ikut Kristus, mereka masuk dalam zona peperangan rohani. Jadi saudara setiap hari masuk dalam peperangan rohani. Kalau saudara nggak siap, tumbang. Makanya jangan heran kalau ada orang Kristen tiba-tiba tumbang. Kenapa? Gak kuat menghadapi yang namanya peperangan rohani. Nah, Tuhan untuk memberikan kepastian kepada Musa, dalam ayat 1 tadi dikatakan apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi Bapak Ibu perlu pelajari, perlu tahu, Musa waktu mau diutus oleh Tuhan, hatinya tuh ketar-ketir, takut. Kenapa takut? Karena yang dihadapi ini penguasa dunia, orang kaya. Tuhan tahu hatinya Musa seperti apa, kecut hati. Tuhan memberikan satu perkataan untuk sebagai landasan. Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Makanya kalau kita seringkali diberitahu oleh Tuhan melalui perkataan firman,
Ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta seringkali mengatakan bahwa engkau adalah pemenang. Ya, orang yang tahu kebenaran Allah langsung berkata amin. Tapi orang yang ragu-ragu berkatanya apa? Mosok wong urip lagi susah kok pemenang. Pertanyaan saya begini, Musa waktu diutus oleh Tuhan, kira-kira hidupnya Musa itu lagi senang apa lagi susah? Halo? Lagi susah. Makanya seorang yang lagi susah kalau dekat kepada Tuhan, Tuhan akan beri yang namanya kepastian. Kamu pemenang. Kamu adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita bisa meyakini itu, akhirnya apa? Kita bisa melangkah benar. Musa dan Harun pada akhirnya melangkah benar, kemudian berani untuk menyatakan kebenaran Allah. Nah, sekarang pertanyaannya begini, ketika ada kebenaran Allah sudah disampaikan, kemudian kita yang masih mengeraskan hati, hal yang pertama, sebenarnya kekerasan hati seperti apa yang sampai menimbulkan murka Allah di dalam diri seseorang? Seperti apa kekerasan itu? Yang pertama, ketika orang mulai menolak yang namanya kedaulatan Tuhan. Saudara mungkin akan berkata, Pak, saya percaya Tuhan penuh loh Pak. Saya enggak pernah menolak kedaulatan Allah yang ada dalam hidupku. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, kita seringkali melanggar kedaulatan Allah pada waktu justru di hari raya Sabat. Saudara mungkin akan bertanya, Pak, pelanggarannya di mana? Ketika engkau tidak datang ibadah, itu pelanggaran. Jadi waktu kita sedang tidak melakukan ibadah di hadapan Tuhan, tanpa sadar kedaulatan Allah itu dilanggar. Kenapa pelanggaran itu bisa terjadi? Yang tadi saya jelaskan di awal. Karena kita memiliki derivat, turunan dari sikapnya iblis. Sehingga apa? Kita yang masih hidup di dunia itu bisa katut. Ya, derivat itu artinya turunan. Tapi saya tidak mengatakan bahwa kita manusia ini turunan iblis, tidak, bukan itu. Yang Bapak Ibu perlu ketahui seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita memang berasal dari Allah, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi waktu kita ada di dunia, kita ini ada di bawah kuasa si jahat. Kita yang cinta dunia, secara otomatis iblis akan memberikan yang namanya impartasi. Impartasi apa? Sifat. Nah, sifat-sifat itu kemudian menurun, yang tadi saya sebutkan apa? Menjadi derivat. Nah, waktu kita sedang mengalami derivat iblis, iblis menggiring kita kepada apa? Pikiran-pikiran yang salah. Nah, hari itu Musa yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran Allah itu ditolak mentah-mentah oleh Firaun. Kita lihat ayatnya. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Pertanyaannya begini, pergi kemana? Pergi untuk ibadah. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita yang selama ini tidak tahu, tidak paham, bahwa untuk bisa membebaskan kehidupan seseorang di dalam perbudakan, ternyata cara yang Tuhan ajarkan mulai dari kitab Keluaran pasal 3, manusia itu harus mau ibadah. Amin. Tapi kalau kita yang sebagai pelaku harus ngomong jujur, termasuk saya dahulu, ibadah tuh males. Wong hari Minggu itu kan hari libur,
Hari Minggu itu hari keluarga. Hari Minggu itu hari jalan-jalan. Makanya Tuhan kemudian memberikan hukum positif dalam Kitab Keluaran pasal 20. Dikatakan apa? Kuduskanlah hari Sabat. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang Tuhan pikirkan untuk umat Tuhan yang hidup. Tuhan ingin mengadakan yang namanya hari pertemuan. Jadi hari raya Sabat atau hari raya ibadah Minggu itu inisiatifnya Tuhan untuk supaya Tuhan bisa ketemu dengan saya dan saudara. Manusia pasti tidak berinisiatif. Tuhan berinisiatif. Makanya jelas ayatnya tadi, engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkan orang Israel itu pergi dari negerinya. Tapi apa yang terjadi? Firaun tidak pernah melepaskan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu hatinya Tuhan, itu seperti hati kita orang tua itu kepada anak. Ya, saya punya anak, saudara punya anak yang di luar kota. Jarang ada anak yang punya inisiatif telepon papah mamahnya, itu jarang. Halo Pak, halo Ma, jarang. Biasanya yang berinisiatif telepon kepada anak itu siapa? Bapak, ibu kepada anak, bukan anak kepada orang tua. Nanti kadang-kadang mungkin berapa jam sekali telepon, kamu lagi apa? Nanti 2-3 hari sekali telepon, kamu lagi apa? Si anak waktu ditanya, mamah cerewet, sibuk. Sama, kita di hadapan Tuhan seperti itu. Kita sibuk. Sehingga tidak pernah punya inisiatif untuk ingin berjumpa dengan Tuhan. Tuhan beri inisiatif itu melalui apa? Ibadah. Tapi lihat, seperti yang tadi saya katakan pertama, Firaun itu menolak kedaulatan Allah. Dan di sini dalam ayat 8 dikatakan, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Cerita ini mirip dengan peristiwanya Musa waktu pertama kali Musa bertemu dengan Tuhan. Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat. Lemparkan, jadi ular. Pegang ekornya, jadi tongkat lagi. Tongkat Allah. Nah, Firaun yang hari itu sedang menolak kedaulatan Tuhan, Tuhan juga memberikan perintah yang sama kepada Musa untuk ditunjukkan kepada Firaun. Apa yang Tuhan inginkan dari peristiwa tongkat diubah jadi ular? Yang kedua, Tuhan menginginkan yang namanya apa? Perubahan pikiran. Tapi sayang, Firaun mengeraskan hati, kemudian murka Allah timbul. Kenapa? Karena yang kedua, Firaun menolak perubahan. Berapa banyak dari kita yang sampai hari ini belum mengalami perubahan? Saudara mungkin bisa menjawab begini, Pak, saya dari dulu begini, aku enggak berubah, aku aman. Aman itu sementara, kenapa? Tuhan itu sabar. Sama waktu di mana Firaun itu sedang menolak kedaulatan Allah, Tuhan menggiring Firaun supaya apa? Sadar
hidupmu itu cuma kesempatan. Makanya hari itu di dalam ayat yang ke-10 dikatakan Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Jadi gambarannya itu begini. Tuhan memberikan perintah. Musa, tongkat yang di tanganmu itu tunjukkan kepada Firaun, lempar jadi ular. Tuhan itu cuma mau ngomong gini, Firaun, pikiranmu ini loh yang seperti ular, itu rubau. Tapi ternyata Firaun ini keras hati, kemudian dia ngapain? Menunjukkan bahwa ini loh aku juga hebat. Dipanggillah ahli-ahli sihir, dipanggillah orang-orang berilmu yang bisa melakukan hal-hal ajaib, kemudian mereka demo juga. Waktu didemokan jadi ular. Tapi tadi dalam ayat 12 dikatakan apa? Tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Apa makna dari cerita ini? Maknanya adalah begini. Hikmat manusia itu adalah kebodohan bagi Allah. Yuk sekarang kita akan lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Kita perhatikan. Tolong dibacakan. 1 Korintus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Beginilah firman Tuhan, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Iya. Jadi waktu peristiwa Firaun berhadapan dengan Musa, Tuhan tuh kepingin, ayo pola pikirmu tuh diubah. Tapi ternyata Firaun itu menolak dengan keras. Sama, kita seringkali mengalami peristiwa itu. Tuhan ngomong macam-macam. Firman Tuhan itu dikumandangkan dengan detail. Kenapa kok kita tidak bisa berubah? Manusia menjawab, aku punya prinsip. Ya enggak apa-apa, prinsip itu boleh engkau pakai. Tetapi prinsip itu nanti akan dihantam oleh Tuhan. Itu yang dikatakan tadi. Maka tongkat Harun itu menelan tongkat-tongkat mereka. Pikiran manusia itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, Paulus menyadur pikiran-pikiran itu untuk disampaikan kepada sidang jemaat Korintus dengan mengatakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya akan sia-sia belaka. Jadi sepandai-pandainya manusia tuh loh, sehebat-hebatnya manusia, kalau engkau tidak berubah, engkau pasti dihancurkan Tuhan. Tapi cara kerja Tuhan tidak ekstrim, tiba-tiba langsung kau habis, enggak. Cara kerja Tuhan itu lembut, bertahap, progresif. Tuhan itu kerja sesuai dengan alur. Manusia itu digiring supaya apa? Bisa kenal kebenaran Allah. Saya banyak melihat orang-orang yang pada akhirnya itu dihantam oleh Tuhan kapan? Pada waktu orang itu tetap berkata, aku masih bisa.
aku masih sanggup. Firaun hari itu sedang menyatakan kepada Musa, kamu bisa lakukan ini, aku juga bisa. Kamu mau bikin apapun, aku juga masih bisa. Nah, kalau orang-orang seperti ini terus memakai akal budinya untuk melakukan banyak hal, nanti orang itu akan terkaget-kaget dan tumbang. Dan dalam pelayanan saya banyak menjumpai mereka hanya bertanya, Pak, salah saya di mana ya? Kenapa ya kok Tuhan sampai tega menghantam keluargaku? Ya, saya akan berikan penjelasan. Ya, karena kamu sedang tidak mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam dirimu. Nah, waktu kita tetap berkeras, yang tadi saya sampaikan, Tuhan tidak langsung hantam dirimu. Tapi dengan caranya yang lembut, Tuhan mulai beri yang namanya apa? Peringatan. Makanya dalam ayat selanjutnya, hal yang ketiga, kapan kekerasan hati dan seperti apa kekerasan hati itu sampai bisa menimbulkan murka? Yang ketiga, kalau orang itu menganggap remeh peringatan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami setiap peristiwa, apapun peristiwanya, itu Tuhan pasti bicara. Dalam sebuah pelayanan, saya mendoakan seorang yang terkena kanker. Orang ini selama ini diam, bungkam. Tapi waktu saya kunjungi, kemudian saya berdoa, saya minta hikmat Tuhan, kenapa yang seperti ini kok Tuhan izinkan? Dari beberapa kasus, Tuhan selalu memberikan kata-kata begini, biarkan dia terbuka di hadapanku. Saya sampaikan kata-kata itu. Bu, mau enggak terbuka di hadapan Tuhan? Biasanya kalau sudah kena kata-kata itu, orang yang bermasalah itu biasanya mesti merebes mili, nangis. Dan selalu ngomong begini, kalau saya cerita jangan diceritakan ya Pak. Iya. Kemudian cerita. Ternyata orang itu kenapa? Menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Dipikirnya manusia tidak ada yang tahu, aku aman. Waktu dikorek, ternyata apa? Dulu sudah lama pernah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kapan? Waktu masih muda. Apakah hukuman Tuhan langsung? Enggak. Tapi Tuhan sudah mulai banyak bicara. Semakin ke sini, usia bertambah, melakukan dosa yang sama. Masih tersimpan, titik tertentu tiba-tiba sakit. Orang ini tanya, dosaku apa? Waktu pengakuan itu terjadi, Tuhan itu sedang memberikan apa? Jalan untuk pengampunan. Tapi lihat, banyak orang kan untuk ngaku kan nggak mau. Kenapa? Kekerasan hatinya. Saya melayani orang-orang seperti itu tuh banyak. Ujungnya cuma karena apa? Menganggap remeh peringatan-peringatan Tuhan. Firaun diingatkan oleh Tuhan melalui Musa, gak mempan. Sampai pada akhirnya apa? Tuhan izinkan yang namanya tulah pertama. Apa itu? Air menjadi darah. Bapak Ibu kalau pelajari tentang 10 tulah,
itu hanya merupakan sebuah gambaran. Kenapa tulahnya itu kok ada tulah air menjadi darah? Kenapa tulah itu ada yang namanya katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, penyakit barah yang tidak dapat disembuhkan, hujan es bercampur api, belalang, kegelapan, terakhir kematian anak sulung. Kita kalau baca tentang 10 tulah, kita hanya baca secara harafiah bahwa oh ini dulu pernah terjadi begini begitu. Makanya kemarin terakhir kira-kira sekitar 2 bulan yang lalu di NTT ada jutaan belalang. Orang mulai berkata, wah tanda-tanda yang dari Tuhan sudah datang. Ini akhir zaman. Tanda-tanda Tuhan melalui belalang sudah dimunculkan, kita harus siap-siap. Itu secara realnya. Tapi pesan daripada cerita-cerita rohani itu sebetulnya apa sih? Saya nggak bahas semuanya karena waktunya nggak cukup. Tapi saya mau ambil beberapa. Yang pertama ini peringatan yang Tuhan berikan sebagai tanda ungkapan cintanya Tuhan kepada manusia. Yang pertama itu adalah tentang apa? Tadi, air menjadi darah. Air itu adalah sumber hidup. Tubuh saya ini sebagian besar itu adalah air, bukan darah. Bumi dengan segala isinya, yang paling banyak di bumi itu apa? Air. Bapak Ibu bisa bayangkan air sebagai sumber kehidupan, tiba-tiba diizinkan oleh Tuhan menjadi darah. Darah itu gambaran apa sih? Darah itu gambaran nyawa. Memang tanpa darah manusia tidak bisa hidup. Tapi kalau manusia berdarah-darah, apa yang terjadi ya? Ya enggak karu-karuan. Misalkan contoh, orang pendarahan, menstruasi yang tidak pernah berhenti. Itu menimbulkan kesusahan. Kemudian gambaran darah itu baunya amis, anyir. Nah, waktu saudara diizinkan oleh Tuhan berdarah-darah, apa sih yang saudaramu kerjakan? Saudara hanya bisa mengeluh. Makanya kalau kita kerja habis-habisan, kerja kita tuh dengan susah payah, kita berkatanya apa? Uang darah. Kesusahan yang kita alami itu karena apa? Tadi darah yang benar-benar yang kita curahkan untuk apa? Untuk meraih yang namanya rezeki. Dan Tuhan izinkan itu semuanya terjadi. Dan yang didapat apa? Kesusahan hidup selama Tuhan izinkan peristiwa itu ada. Kemudian sikap manusia, waktu melihat peristiwa seperti itu apa? Saudara perhatikan dalam ayat 24. Yuk tolong tampilkan. 21 terlebih dahulu dan ayat 24. 21. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Yang ada darah itu bukan cuma sungainya loh. Kalau saudara sedang pegang gelas begini, tiba-tiba airnya ini langsung merah. Saudara menyimpan air di tempayan, tiba-tiba tempayan itu warnanya merah. Semuanya darah. Jadi kalau saya membaca tafsir, waktu peristiwa berdarah-darah itu muncul, orang waktu melihat itu langsung teriak-teriak histeris. Wah, 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 bingung. Dan ketika peristiwa itu terjadi, firman Tuhan tadi mengatakan apa? Ikan di sungai Nil mati. Sungai Nil berbau. Dan Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil dan di seluruh tanah Mesir adalah darah. Gambarannya apa? Gambarannya ketika engkau berdarah-darah,
engkau mengalami yang namanya kesusahan hidup, firman Tuhan memberikan catatan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Loh Pak, hubungannya ini apa? Tuhan berkata, akulah air kehidupan. Makanya dalam ayat 24 perhatikan. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Suatu hari dalam Injil Yohanes, Tuhan bertemu dengan wanita Samaria. Kemudian Tuhan berkata begini, berilah aku minum air. Wanita Samaria menjawab, bukankah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Kemudian dari cerita itulah Tuhan berkata, akulah air kehidupan. Barang siapa meminum dariku, tidak akan pernah haus lagi, dan orang itu akan dipuaskan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Keluaran 7 ayat 15 sampai dengan 25, Tuhan mengizinkan masalah dalam hidupmu waktu engkau punya kekerasan hati, diawali dengan apa? Hidupmu yang berdarah-darah, susah. Kalau orang lagi susah terus ngapain? Yang dicari dalam gambar ini adalah apa? Air. Masyarakat Mesir waktu itu langsung menggali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum. Sama kita kadang-kadang kalau lagi susah, kita mencoba mencari pertolongan, tapi kadang-kadang pertolongan kita salah. Ke dukun, ke orang pinter, paranormal, suhu. Padahal kalau kita jeli dengan pembacaan firman Tuhan, kita akan tahu, ternyata waktu engkau berdarah-darah, engkau perlu yang namanya air kehidupan. Tapi apakah hari itu Firaun langsung bertobat? Tidak. Waktu kekerasan hati Firaun itu semakin meningkat, kemudian muncullah binatang amfibi, katak. Kenapa binatang amfibi? Nanti saudara waktu sedang mengalami peristiwa yang tidak enak, saudara akan dikirimi oleh Tuhan orang-orang yang munafik. Ya, amfibi itu kan dua muka, dua alam. Sama, orang-orang munafik itu dua alam. Kadang saudara nanti ketemu dengan orang yang kelihatannya baik, kelihatannya ketemu langsung cipika-cipiki, tapi di belakang jadi musuh. Ya termasuk gambaran tentang apa? Lalat pikat, nyamuk. Kalau nyamuk dan lalat pikat itu hanya apa? Sebagai gambaran gangguan. Kalau engkau ada nyamuk, banyak nyamuk di rumahmu gimana? Nging, nging, nging. Saudara tepuk plok, plok, nging, nging, nging. Hidupmu penuh gangguan. Apalagi nyamuk. Nyamuk yang dikirimkan oleh Tuhan bukan lalat yang dikirimkan oleh Tuhan itu bukan cuma 1-2 ekor, jutaan. Di mana-mana lalat. Gangguan itu meningkat. Tapi saudara perlu cukup ngeri kalau Tuhan kirim yang namanya belalang. Kenapa? Belalang itu pelahap, pengerat. Apa yang kau punya bisa dihabisi oleh Tuhan. Makanya tulah yang ke-9 itu apa? Kegelapan. Kalau orang sudah mengalami yang namanya hal-hal yang dari tulah 1 sampai dengan yang ke-8, ada belalang, hartamu mulai habis, engkau mulai terasa gelap. Ekonomimu dihabisi Tuhan, engkau gelap. Nah, waktu ternyata kegelapan itu melanda dan ternyata tidak mau juga bertobat. Yang terakhir tulahnya apa? Anak sulung mati. Saudara mungkin akan langsung berpikir, Pak, kalau begitu anak kedua nggak mati, anak ketiga nggak mati.
Anak keempat gak mati. Secara letterlux peristiwa itu ya, tidak mati. Tapi semua anak sulung mati, termasuk anak hewan mati. Cerita tentang anak sulung mati itu bukan berarti harafiah anak pertama mati, bukan. Tapi nilai rohaninya adalah kita perlu tahu, waktu kekerasan hati itu terus engkau pakai, engkau menimbun murka, engkau akan mengalami yang namanya kematian pertama. Itu yang namanya kematian tubuh. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, setiap kita termasuk saya, ini loh tubuh jasmani saya, ini anak sulung, pasti mati. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak lagi mengalami kematian kedua. Kenapa? Karena orang itu akan mengalami yang namanya hidup kekal. Makanya hari itu sebelum kematian anak sulung itu timbul, Musa diperintah oleh Tuhan, katakan kepada Firaun, aku akan mengirimkan tulah yang terakhir ke-10. Setiap anak sulung yang ada di dalam keluarga Mesir mati. Tuhan kemudian memberi yang namanya rambu-rambu, kemudian terkenal dengan nama Paskah. Yaitu barang siapa yang percaya dan mau menorehkan di atas rumahnya, pintu rumahnya itu darah, maka malaikat maut itu akan berlalu. Sama saudara yang hari ini mungkin masih keras hati, diingatkan berkali-kali, Anda masih berkata, aku masih kuat. Saya mau ingatkan, sekuat-kuatnya saudara, suatu hari engkau akan mengalami yang namanya kematian. Kita semua pasti mati, tetapi kita perlu ingat, jangan sampai mati dalam kekekalan, jangan sampai mati kekal. Ya, jadi biarlah perkataan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita semuanya. Tuhan cinta, Tuhan sayang, dan Tuhan ingin supaya kita bisa selamat, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan. Kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat kubanggakan. Kami percaya pagi hari ini Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang banyak berbicara kepada kami semuanya. Dan biarlah perkataan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami perlu datang bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan, karena kami sadar hidup kami adalah anugerah. Kami tahu Tuhan melalui kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan kepada kami. Kami siap ditolong, kami siap diubah. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tangan
di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hati dan pikiran kami kembali dibukakan oleh Tuhan. Hari ini kami sadar persoalan-persoalan yang diizinkan oleh Tuhan yang menimpa kami ternyata itu semuanya karena kekerasan hati kami. Kami seringkali melakukan pelanggaran kekudusan yang Tuhan inginkan. Kami seringkali belum melakukan ketaatan yang Tuhan ajarkan. Sehingga dari kekerasan hati kami, Engkau izinkan murka Allah turun atas kami. Hari ini kami bersama-sama mohon kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Curahkan berkat kasih setia-Mu kembali atas kami. Karena yang lalu kami belum terlalu paham dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi hari ini kami paham, kami tahu betapa rindunya Tuhan untuk ingin berjumpa dengan kami. Hari ini kami bersama-sama berkumpul dalam pertemuan ibadah raya. Inilah hari kesukaan bagi Tuhan, hari yang dikuduskan bagi Tuhan, dan hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu hari ini tercurah atas kami. Kami yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan beri pemulihan kesembuhan. Karena kuat kuasa Tuhan yang ajaib, melalui hari Sabat Tuhan, kami dikuduskan oleh Tuhan. Dan kami kembali mau mengikat perjanjian dengan Tuhan melalui sebentar Tuhan roti dan anggur perjamuan kudus yang akan kami terima. Itu yang mengingatkan kami semuanya betapa baiknya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang bertugas tampil ke depan untuk membagikan roti perjamuan. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga,
Ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta kudus-Mu. Kami hari ini kembali memahami kasih karunia. Untuk itu Tuhan, kami mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau memberikan nyawa-Mu, memberikan tubuh-Mu untuk kami umat berdosa. Dan kami mengingat kembali Tuhan hari ini dengan menerima roti dan anggur perjamuan sebagai lambang, sebagai substitusi tubuh dan darah-Mu yang kudus, yang memerdekakan kami semuanya, sehingga kami diberkati oleh Tuhan. Engkau berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu dengan pengudusan daripada Tuhan, sehingga impartasi yang terbaik yang akan diterima oleh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa untuk roti dan anggur perjamuan menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan juga berkati seluruh sidang jemaat yang akan menerima. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan memegang roti dan anggur perjamuan. Biarlah masing-masing kita ketika mengingat akan kebaikan Tuhan yang berkorban di atas kayu salib. Hari ini kita memegang roti dan anggur perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Dan terimalah berkat perkataan firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terima perkataan firman-Nya, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan marilah kita mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan penolong, Tuhan penyembuh dan Tuhan pemulih. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah pribadi yang memberikan hidup. Sehingga kita semua hari ini mengalami keselamatan, pertolongan yang ajaib. Dan mari bersama-sama meyakini bahwa hari ini Tuhan sudah pegang tanganmu. Dia menolong dan memberikan berkat pemulihan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Allah
Selama ku hidup, Engkau alasan. Selama ku hidup. Terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Tanpa Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, hidup kami sia-sia. Tetapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan, kami berpegang kepada janji-Mu. Kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami kekurangan, Tuhan beri kelimpahan. Bahkan yang mengalami duka cita, Tuhan memberikan sukacita yang baru kepada kami. Kuasa pengurapan Tuhan pagi hari ini turun menaungi kami. Dan kami percaya hidup kami adalah hidup dalam kemenangan bersama Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, di penghujung ibadah yang kami kerjakan di hadapan Tuhan. Kami sebelum berpisah, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang masih mengalami kelemahan tubuh, mengingat Ibu Ngatmi, mengingat Ibu Poniem, supaya Tuhan mereka berdua Engkau tolong, Engkau jamah dan dipulihkan oleh Tuhan. Juga kami mengingat Ibu Sum yang masih mengalami kelemahan juga, kiranya Engkau berkati hidupnya, Tuhan tolong. Dengan kekuatan yang ilahi kami percaya Ibu Sum juga dipulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Jun yang juga mengalami sakit. Tuhan kiranya juga memberikan berkat pemulihan. Kami terus mendukung dalam doa untuk Ibu Etik bagian jantung. Kiranya Engkau juga berkati, beri kekuatan kesehatan pemulihan daripada Tuhan. Kami yakin Tuhan pertolongan-Mu besar dan pertolongan-Mu ajaib. Mengingat juga Tuhan untuk Bapak Rinus yang juga masih mengalami kelemahan jantung, kiranya Engkau juga jamah dan Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini, kiranya Tuhan juga berkati mereka semua. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhan.